Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk melakukan praktik pemeliharaan rem tromol dan rem cakram di sini. Kemudian sebelum mulai praktek kita siapkan alat-alat yang terlebih dahulu. Di sini ada beberapa alat yang akan kita pakai. Yang pertama ada micrometer scope, kemudian ada piston, ada dial gauge beserta magnet stand, kemudian ada jangka sorong. Ini jangka sorong yang kecil, kemudian ada jangka sorong yang besar. Ini alat kunci L beserta kunci-kunci yang lain, dan tidak lupa menggunakan buku pedoman reparasi dan kain maju. Nah, sebelum mulai praktek lebih baiknya sepeda motor unit yang akan kita pakai untuk praktek letakkan pada tempat yang aman di backlist. Nah, mari kita langsung mulai praktiknya. Kita periksa pada master cylinder di sini Dari visual pengecekan visual di sini sudah mulai rusak rusaknya dalam arti gini, di sini tutupnya tutup reservoir tank di sini itu tidak tertutup rapat. Nah, mari kita bongkar lepas tutupnya, coba lihat permasalahannya itu apa. Kita buka bautnya sini tutup. Nah, ternyata karet diafragma di sini sudah seperti ini lihat, ini yang menyebabkan tutup reservoir tank tidak tertutup rapat, sehingga di sini kan ada minyaknya masih terdapat minyak, sehingga minyak tersebut akan menetes keluar karena tutupnya tidak rapat. Akibat dari minyak rem yang menetes ke bodi atau ke sini ini akan mengakibatkan terkikis sehingga akan mulai rusak bagian-bagian sini. Ini sudah terlihat jelas seperti ini. Seperti itu, kita pasang kembali. Sudah terlihat jelas di sini sudah tidak baik maka perlu dilakukan pergantian. Kita lakukan pemeriksaan pada cakram ketebalan cakram. Ketebalan cakram di sini menggunakan micrometer scope dengan ketelitian 0,01 mm, skalanya 0,01 mm sampai 0,25 mm. Kita lihat dulu di sini. Di sini kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu karena garis di sini tidak setara dengan 0. Dilakukan
Ya, di sini sudah menunjukkan garis dengan 0 ya. Kita lakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan di sini 3 titik ya. Ya. Ya, di sini 2, hasilnya titik pertama 2,17. Ya, titik pertama. Titik kedua yaitu 2,75. Dan selanjutnya di titik ketiga dua koma 2,43. Dan hasilnya itu di bawah 3. Nah, di sini batas servisnya untuk ketebalan pada cakram 3,5 karena hasilnya di bawah 3 ya. Tadi ada 2,75 ya. Itu berarti cakramnya harus diganti. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan keolengan pada cakram disc brake. Di sini ya menggunakan dial gauge beserta magnet stand-nya. Di sini kita sudah membuat rujukan agar lebih baik pengukurannya. Ya. Untuk dial gauge di sini tegak lurus dengan cakram. Ya. Kemudian mulai pengukuran kita kalibrasi dulu, jarum di angka 0. Ya, jarum di angka 0. Kemudian ya, jarum di angka 0, kemudian kita putar, bisa 1 putaran sampai 2 putaran. Pelan-pelan. Ya, di situ jarum sudah mulai bergerak. Ya, di situ menunjukkan 0,02 mm. Ya. Nah, baik, hasilnya 0,02 mm, namun dibaca 0, dibagi 2 jadi 0,01 mm. Di sini kita lihat dulu untuk batas servis ya. Batas servis keolengan pada brake disc ya 0,30 mm. Tadi hasilnya 0,01 mm, jadi keolengannya masih baik. Ya, langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada brake pad ya, pausan brake pad. Sebelumnya kita bongkar terlebih dahulu. Nah, kita bongkar terlebih dahulu. Ini pengait brake padnya di sini. Kita kendorkan terlebih dahulu.
lepas pengaitnya. Di sini backpadnya. Ya, ini backpadnya. Kondisi visual masih bagus, ketebalannya juga masih bagus karena di sini terdapat alur ya 1 2 3, alurnya 1 2 3 di sini, dan alurnya pun masih terlihat bagus ya. Jadi masih bisa digunakan. Ya, setelah kita periksa, maka kita pasang kembali. Pasang pada cakram. Ini belum. Ya, kencangkan. Pemeriksaan pada backpad sudah selesai dan hasilnya pun masih baik. Di sini kita akan melaksanakan pemeriksaan pada tromol ya. Ini ya, dilihat ada wear indikator, di sini ada tanda segitiga ya. Sini juga ya, di sini ketika ini ya segitiga di sini melewati segitiga ini, maka kampas itu terdapat keausan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini berhubung tidak melewati ini tanda segitiga di sini, berarti kondisi kampasnya masih bagus. Ya, selanjutnya kita mulai pemeriksaan pada kampas rem tromol ya, karena di sini rem belakangnya menggunakan rem tromol. Nah, kampasnya di sini secara visual sudah mulai terkikis ya. Nah, kemudian sudah halus. Kalau misalkan mau ya biar kasar, maka menggunakan kampas amplas ya. Kemudian kita ukur ya, menggunakan jangka sorong ya, dengan ketelitian 0,05 mm ya. Kita ukur ketebalan kampas remnya ya. Sebelumnya di sini yang paling terkikis ya, tipis, itu sebelah sini. Karena di sini ya mulai menggesek ya pada roda ya, jadi ikut jangkan.
di sini hasilnya ya 2, cari yang lurus ya 2,8 ya, hasilnya 2,8. Ya, coba satu titik lagi. Hasilnya 2,4 ya, 2,4, 2,8 ya. Di sini untuk standar ketebalan kanvas rem ya, standarnya 4 mm dan batas servisnya 2 ya, jadi masih layak pakai karena masih di atas 2, batas servisnya itu kan 2. Hanya perlu di ampas agar itu pasang. Selanjutnya kita ukur diameter dalam ya rem tromol di sini menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya juga 0,05 mm, namun panjangnya menggunakan 30 cm. Ya, kita ukur. Hasilnya di sini 11,3 cm ya, jadi 113 mm itu di titik pertama. Kemudian coba lagi di titik kedua. Hasilnya 11, sama ya 11,3 ya cm, jadi 113 mm. Nah, kita lihat di buku pedoman reparasi diameter tebal tromol di sini standarnya 110 sampai batas servisnya 111 mm. Tadi hasilnya 113 mm, kemudian batas servisnya itu 111 mm, jadi sudah melebihi batas servis. Kita lakukan pemeriksaan pada jarak bebas ya, display pada pedan di sini ya, jarak bebasnya. Ya, di sini 4. Mulai dari 4 ya sampai 8, jadi 40 mm ya. Ya, dilihat dari buku ya. Untuk jarak main bebasnya di sini 25 sampai 35 mm. Tadi kan kita sudah memeriksa 40 mm, jadi kita lakukan penyetelan kisaran 25 mm sampai 35 mm. Lakukan penyetelan, kencangkan. Coba periksa lagi. Ya, setelah kita lakukan penyetelan, di sini jarak main bebasnya 30 mm. Ya, 30 mm. Kita coba. Baik, itu tadi yang sudah saya praktekkan untuk pemeliharaan
rem ya. Di depan rem depan dan rem belakang, rem depan menggunakan cakram, kemudian rem belakang menggunakan tromol. Ya, untuk rem depan di sini, rem cakram di sini kita memeriksa beberapa komponen. Yang pertama ada memeriksa reservoir tank, kemudian ada memeriksa keolengan pada cakram, tebal cakram, kemudian ada ketebalan atau pausan pada bracketnya. Dan yang di rem belakang, rem tromol di sini memeriksa tebal kampas rem, kemudian memeriksa grip pedal rem, dan menyetel. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.